Shalom. Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Trangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Hamba percaya kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di ruangan di mana kami berada membuat si iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami. Lewat renungan-renungan suara pertobatan, kami sama-sama diberkati, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Semakin banyak juga kami mengenal Engkau, semakin kami menyadari ketidaksempurnaan kami di hadapan-Mu. Belas kasih-Mu semata ya Tuhan yang membuat kami ada seperti kami ada. Pada hari ini kami masih rindu belajar untuk lebih akrab dengan-Mu, yang Roh-Mu yang kudus memberikan pencerahan agar mata rohani kami semakin terbuka dan kami mampu melihat betapa indahnya hubungan antara kami dengan Engkau. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Senang sekali bertemu saudara di udara, dimanapun berada pada waktu ini, apakah di rumah, di tempat bekerja, dalam perjalanan, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau sedang dirawat di rumah sakit. Semoga program ini memberkati saudara, menemani di saat kesepian, menghibur di saat berduka, memberi semangat di saat lesu, memberi kekuatan di saat lemah, memberi visi dalam kegelapan perjalanan kehidupan. Program ini menambah minat kita mengenal Yesus lebih baik dan lebih baik lagi, yang memberkati kita semua melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, minggu lalu saya mengatakan kalau kita punya teman seorang camat atau lurah sekalipun, maka kita bisa mendapatkan kemudahan. Apalagi kalau kita punya teman akrab dengan seorang gubernur, menteri, atau bahkan seorang presiden, akan banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Saudara, bagaimana jika kita berteman akrab dengan seorang yang beribu-ribu kali lebih berkuasa dari seorang presiden? Kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, kemudahan dan peluang apa saja yang kita akan dapat? Tidak terbayangkan. Kita akan memperoleh kehidupan yang penuh sukacita, damai dan sejahtera, jauh lebih tinggi dari nominal uang yang berapapun besarnya. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati, semuanya diberikan Tuhan kepada kita. Bergaul akrab dengan Tuhan mengalirkan berkat berlimpah dari perbendaharaan surgawi. Berkat itu real, terutama secara rohani, tetapi juga secara jasmani, baik di dunia tempat kita hidup sekarang ini, maupun di dunia kekal masa yang akan datang. Tetapi, berbicara tentang hidup berkelimpahan secara jasmani, kita perlu hati-hati. Kekayaan harta benda yang besar kita miliki belum tentu merupakan tanda kita diberkati Tuhan. Kalau dari harta, segi benda duniawi, si iblis juga memiliki otoritas untuk memberikannya. Ia, si iblis, memperlihatkan segala kegemerlapanan dunia ini kepada Yesus dan berkata dalam Matius 4 ayat 8, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Jadi, kalau kita memiliki kekayaan, pastikan itu benar-benar berkat dari Tuhan, bukan dari si iblis. Semua anak-anak Tuhan memang diberkati olehnya. Secara nominal, berbeda besarnya jumlah berkat yang diterima seorang anak Tuhan yang satu dengan anak Tuhan yang lain, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Tuhan bagi seseorang. Tuhan memberi berkat lebih besar kepada seorang anaknya, supaya ia menyalurkan berkat itu lebih besar pula bagi pekerjaan pelayanan.
Bagaimana caranya agar kita dapat bergaul akrab dengan Tuhan? Mari kita belajar dari kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang bergaul akrab dengan Tuhan. Minggu lalu kita belajar dari Yusuf. Hari ini saya mengajak kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang lain, yaitu Daniel. Mari kita pelajari sikap hidup Daniel. Tentu terlalu panjang untuk kita baca kitab Daniel secara keseluruhan dalam kesempatan ini. Kalau saudara nanti punya waktu pada kesempatan lain, bacalah kitab yang indah ini seluruhnya. Saya menyimpulkan ada 3 sikap hidup yang dimiliki Daniel, dan saya percaya kalau kita juga memilikinya, hati Tuhan senang membuat kita boleh bergaul akrab dengan Tuhan. Apakah ketiga sikap hidup yang dimiliki Daniel? Sikap pertama, sikap hidup kudus, sama seperti yang kita pelajari dari Yusuf minggu yang lalu. Ketika Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem, ia mengangkut banyak jarahan ke negerinya. Di samping itu, ia menyuruh membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, orang-orang muda pilihan, untuk bekerja di istana raja. Di antara mereka terdapat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dididik secara khusus selama 3 tahun. Sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja di istana. Selama pendidikan, mereka menerima makanan dan minuman dari meja raja. Aneka macam daging yang diolah secara istimewa, minuman anggur pilihan, menu yang disediakan bagi mereka. Karena raja ingin mereka akan menjadi orang-orang yang berkualitas, yang akan membantu pekerjaan di istana. Daniel dan teman-temannya tentu menyadari bahwa sebagai orang-orang buangan, mereka adalah warga kelas 2 di kerajaan Babel. Terpilih sebagai pemuda-pemuda yang akan bekerja di istana adalah satu kehormatan dan satu kesempatan emas. Hanya dimiliki beberapa orang dari puluhan ribu orang Israel yang ikut dibawa ke dalam pembuangan. Namun demikian, Daniel dan teman-temannya memutuskan menjaga kekudusan diri mereka. Dalam Daniel 1 ayat 8 tertulis, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya mereka tidak usah menajiskan dirinya. Daniel dan teman-temannya tidak mau menyantap makanan dari meja raja. Mereka minta diberi makanan dari sayuran dan air putih saja. Kepala rumah tangga istana membuat percobaan selama 10 hari. Sesudah masa itu, ternyata perawakan Daniel dan teman-temannya lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk dari orang-orang muda lain yang telah makan dari santapan raja. Sikap hidup kudus menyenangkan hati Tuhan. Dalam Daniel 1 ayat 9 tertulis, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Sering sekali kita berpendapat, apabila kita hidup kudus, maka semua peluang akan hilang. Hidup jujur akan terkubur. Demikian kata sebagian orang. Pokoknya tidak mungkin deh kalau kita tidak ikuti cara dunia ini. Sikap pendirian dan pandangan seperti ini sangat berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Apabila kita hidup beribadah kepada Tuhan, tidak tanggung-tanggung, hidup kudus, Tuhan selalu memberkati kita. Dalam kisah Daniel, Tuhan menjamah hati kepala rumah tangga istana, dan ia bersimpati kepada Daniel dan teman-temannya. Kalau kita punya sikap hidup kudus, Tuhan senang kepada kita. Ia menjamah hati pimpinan untuk bersimpati kepada kita. Kalau kita seorang pedagang yang hidup kudus, Tuhan akan membuat hati para pelanggan kita senang dan percaya kepada kita, selalu datang dan datang kembali kepada kita. Tuhan menuntun para pembeli, para langganan yang berkualitas, sehingga kita bisa menjual barang dagangan kita dengan harga yang baik. Dunia ini mengajarkan bahwa kita harus hidup dengan cara dunia. Tetapi pengalaman Daniel dan teman-temannya untuk berani tampil beda. Setiap kali kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan ada di sana memberkati kita. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan.
sikap Daniel yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sikap setia. Ia setia pada Tuhan dan ia setia pada raja. Tetapi kalau suatu waktu terjadi satu pertentangan, konflik antara kedua kesetiaan ini, setia kepada Tuhan dan kesetiaan kepada raja, ia mengutamakan kesetiaan kepada Tuhan. Sikap setia pada pimpinan, setia pada raja, dapat kita baca dari Daniel 6 ayat 5 dan 6 demikian. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Para pejabat lain ini iri hati kepada Daniel oleh karena kepercayaan dan jabatan tinggi yang diberikan raja kepada Daniel, seorang buangan dari Yerusalem. Tetapi mereka tidak dapat suatu kesalahan apapun dari Daniel, karena Daniel melakukan tugasnya tanpa cacat, tanpa celah. Dan mereka melihat juga bahwa ia setia kepada raja. Satu-satunya kelemahannya, ya, kelemahan dalam tanda kutip, yang mereka dapatkan adalah kesetiaan Daniel beribadah kepada Tuhannya. Daniel setia berdoa dalam kamar menghadap jendela yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Tuhan. Pejabat-pejabat yang iri hati tahu tentang hal ini, dan kemudian mereka pakai ini sebagai satu alat untuk rekayasa. Mereka mengusulkan kepada Raja Darius agar selama 30 hari dilarang kepada barang siapapun di dalam kerajaannya untuk menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja. Mereka yang melanggar peraturan itu akan dilemparkan ke dalam kandang singa. Raja yang tidak mengetahui sasaran peraturan itu adalah untuk menjebak Daniel, orang yang dikasihinya. Raja menetapkan peraturan itu yang menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak dapat dicabut kembali. Sesudah peraturan itu diumumkan ke seluruh kerajaan, para pejabat dengan hati berdebar-debar melihat ke arah jendela di kamar tingkat atas di rumah Daniel. Apakah Daniel masih berani berdoa menghadap ke arah Yerusalem seperti yang biasa dilakukannya? Mereka mengharap demikian, agar Daniel bisa dimasukkan ke kandang singa. Kalau seandainya saudara dan saya berada di posisi Daniel, apa yang kita akan lakukan? Mungkin kalau saya sendiri dan mungkin banyak orang seperti saya akan mengatakan, ya, kalau memang demikian peraturan sudah ditetapkan raja, tentu semua orang harus menurutinya, termasuk saya. Saya masih tetap bisa berdoa di bagian dalam rumah saya, sehingga tidak kelihatan oleh orang lain dari luar. Sudahlah, kan hanya 30 hari saja. Ini kan sebuah strategi mengalahkan kejahatan. Tuhan juga pasti tahu keadaan saya yang sangat terjepit ini. Apakah saudara juga akan berkata seperti itu apabila berada dalam posisi Daniel? Tetapi Daniel tampil beda. Sesudah mendengar ketetapan raja, ia mengerjakan pekerjaannya seperti biasa. Ia kemudian pulang ke rumahnya seperti biasa. Apakah ia akan ke kamar atau berdoa ke arah Yerusalem? Ia sudah tahu peraturan itu sudah diundangkan. Kalau ia berdoa ke arah Yerusalem, maka ia akan dimasukkan ke kandang singa, berarti mati. Tentu sebagai seorang manusia, Daniel juga bergumul, apakah ia akan berdoa seperti biasa? Yang ia lakukan kemudian sangat memuaskan hati para pejabat yang iri hati, karena seperti biasa, dengan tenang ia naik ke ruang atas, dan dengan tenang pula ia berdoa dan memuji Tuhan seperti yang biasa ia lakukan. Pejabat-pejabat yang merekayasa bersorak-sorak ketika Daniel sudah masuk perangkap. Mereka akan melaporkan Daniel. Daniel akan dimasukkan ke dalam gua singa.
Sang raja sangat terperanjat. Ia tidak menyadari Daniel yang dikasihinya telah menjadi korban peraturan itu. Raja baru sadar peraturan itu adalah rekayasa jahat para pembantunya untuk melenyapkan Daniel. Tetapi nasi sudah jadi bubur. Peraturan adalah peraturan. Daniel harus dimasukkan ke dalam kandang singa. Apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Dalam hal konflik terjadi antara kesetiaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada raja, Daniel dengan tegas memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Apakah pada masa kita dihadapkan dalam situasi ini, kita juga memilih setia kepada Tuhan? Kitalah masing-masing merenungkan dan menjawab. Dan dengan uraian ini, kita mempelajari sikap ketiga dari Daniel, yaitu teguh mempertahankan iman. Daniel menyadari sepenuhnya perbuatannya sudah melanggar peraturan yang berlaku di Media dan Persia. Ia sudah siap untuk menghadapi hukuman mati. Dengan tenang ia dibawa ke kandang singa dan dimasukkan ke dalam. Mulut gua itu ditutup dengan batu yang dicap dengan cincin meterai raja dan cincin meterai para pejabat lainnya. Raja Darius adalah orang yang paling menderita malam itu. Dia berpuasa semalaman untuk keselamatan Daniel yang terkena hukuman dari peraturan yang dibuatnya. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Dan dari dalam terdengar suara Daniel, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Raja sangat bersukacita dan memerintahkan supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Raja memberi perintah untuk memasukkan orang-orang yang telah menuduh Daniel. Pejabat-pejabat itu dilemparkan ke dalam gua singa bersama anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Dalam Daniel 6 ayat 24b tertulis, "Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allah." Ia punya iman, dan ia berpegang teguh pada iman yang dimilikinya. Daniel punya iman yang tahan uji, dan nyawanya menjadi taruhannya. Bukan sesuatu yang luar biasa, di dalam pengalaman tokoh-tokoh iman, nyawa menjadi pertaruhan mereka. Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala karena mereka tidak mau menyembah patung emas yang dibuat Raja Nebukadnezar. Tokoh iman yang lain, Daud, dengan gagah berani, berpakaian seorang gembala dan dengan tali umban, menghadapi raksasa Goliat yang berpakaian perang lengkap. Nabi Yeremia dan Amos dengan berani memberitahukan suara pertobatan yang keras, walau banyak orang tersinggung. Yohanes Pembaptis berani menegur orang akan dosa-dosanya, bahkan juga menegur Raja Herodes dan istrinya, walau ia harus membayar dengan nyawa. Rasul Petrus dan Yohanes tetap memberitakan tentang Yesus yang tersalib, walau majelis agama melarang mereka. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita berpendapat mengiring Yesus adalah jalan yang mudah, berjalan tanpa hambatan, pandangan kita keliru. Mengiring Yesus adalah melalui pintu yang sempit, menghadapi langit yang tidak selalu biru. Tetapi ada suatu hal yang pasti, mengiring Yesus itu indah. Ia mengerti akan segala masalah dan pergumulan dalam perjalanan pelayanan dan kehidupan kita. Tiap kali ia campur tangan, memberi jalan keluar dari semua masalah, dan ia memberkati kita, memberi semua yang kita butuhkan secara berlimpah-limpah. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, kita sudah mempelajari 3 sikap hidup Daniel. Hidup kudus, setia, dan teguh berjalan dalam iman. Apabila kita ikuti teladan Daniel,
maka kita akan menjadi orang yang berani tampil beda. Mungkin saudara kekasih Yesus Kristus termotivasi oleh renungan ini dan saudara mengatakan, saya akan hidup kudus, setia, dan berjalan dalam iman yang teguh. Seperti minggu lalu saya mengatakan, saya dan saudara tidak mungkin memiliki ketiga sikap hidup Daniel dengan kekuatan sendiri. Daniel memiliki ketiga sikap itu karena Roh Kudus berdiam di dalam hatinya. Dalam Daniel 6 ayat 4 tertulis, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ada Roh Kudus, roh luar biasa yang berdiam dalam diri Daniel. Roh Kuduslah yang memampukan Daniel untuk memiliki ketiga sikap tadi. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus yang sama yang tinggal dalam hati Daniel juga tinggal dalam hati saudara dan saya ketika kita bertobat di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menyadari dosa dan jalan kita tersesat selama ini. Kehadiran Roh Kudus menjadikan kita biji mata Tuhan, menjadi anaknya yang bergaul akrab dengannya. Tuhan memberkati kita semua berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa saudara, hidup tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Sungguh-sungguh kusadari dosaku. Aku memohon pengampunan-Mu. Aku rindu pimpinan-Mu dalam perjalanan hidupku ke depan. Bagi saudara yang sedang sakit, letakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu dalam pekabaran Injil, ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka sangat melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong lawat saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Saudara, kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Yesus bersama. Tolong cabutkan akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan pribadi. Berkati pekerjaan, usaha dan studi mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Trangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.